Saya pernah melihat sendiri, dengan mata kepala saya sendiri, seseorang yang wajahnya hampir setiap hari muncul di televisi dan media sosial sedang menjalani ritual pesugihan di Gunung Kawi. Dan karena saya melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat, saya hampir dijadikan tumbal agar rahasia itu terkubur selamanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Mister Mistis, tempat di mana berbagai kisah horor, pengalaman mistis, teror gaib, dan cerita dari dunia yang tak kasat mata dikumpulkan dari para narasumber yang berani membagikan pengalaman mereka. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Dan sebelum cerita dimulai, coba tulis di kolom komentar. Saya percaya masih banyak hal di dunia ini yang belum bisa dijelaskan. Karena malam ini, kalian akan mendengar salah satu pengakuan paling menyeramkan yang pernah masuk ke Mister Mistis. Nama saya bukan nama sebenarnya. Di video ini saya memakai topeng karena saya masih takut. Kalian boleh memanggil saya Sari. Saya bukan paranormal. Saya bukan orang pintar. Saya cuma perempuan biasa yang pernah berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Sampai hari ini saya masih dihantui rasa bersalah karena pernah percaya bahwa kekayaan bisa didapat lewat jalan pintas. Dulu saya tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Rumah saya sederhana. Dindingnya sebagian masih memakai papan kayu. Kalau malam datang dan angin bertiup cukup kencang, suara papan-papan itu berbunyi krek, krek. Seolah ada seseorang berjalan di luar rumah. Setiap pagi saya bekerja sebagai pegawai toko pakaian. Berangkat pukul 8, pulang menjelang maghrib. Gaji saya tidak besar, hanya cukup untuk makan, membayar kontrakan kecil, listrik, dan membantu ibu yang tinggal di kampung. Harga kebutuhan naik, penghasilan tetap, utang mulai menumpuk. Saya bahkan sempat menjual motor untuk menutup cicilan. Setiap malam, saya menghitung uang receh di atas meja. Kadang saya menangis sendirian. Bukan karena lapar, tapi karena merasa hidup saya tidak bergerak ke mana-mana. Saat itulah media sosial mulai dipenuhi video tentang orang-orang yang mendadak kaya, mobil baru, rumah mewah, bisnis berkembang dalam waktu singkat. Di kolom komentar banyak yang bercanda, pasti habis dari Gunung Kawi. Awalnya saya menganggap itu hanya candaan, namun lama-kelamaan saya menemukan semakin banyak cerita. Ada yang mengaku saudaranya kaya mendadak, ada yang mengaku melihat ritual, ada pula yang mengatakan semua itu hanya mitos. Saya tidak tahu mana yang benar. Sampai suatu sore, seorang pelanggan datang ke toko tempat saya bekerja. Perempuan tua, pakaiannya sederhana, tatapannya tajam. Saat saya menyerahkan uang kembalian, dia tiba-tiba menggenggam tangan saya. Tangannya dingin, sangat dingin. "Aura kamu sedang dipanggil." Saya tertawa kecil. "Maksud ibu?" Dia hanya tersenyum. "Lagi butuh uang ya?" Saya langsung terdiam. Saya tidak pernah bercerita kepada siapapun soal kondisi ekonomi saya. Bagaimana mungkin orang asing mengetahui semuanya? Sebelum pergi, ia berbisik, "Kalau benar-benar ingin mengubah nasib, datanglah ke Gunung Kawi." Malam itu saya sulit tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, saya mendengar suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Padahal saya tinggal sendirian. Saya memberanikan diri membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis dan bau bunga melati yang sangat menyengat. Sejak malam itu, suara-suara aneh mulai sering muncul. Bayangan hitam melintas di jendela. Suara perempuan tertawa pelan. Kadang terdengar bisikan, "Datanglah." Saya mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Saya melihat jalan menanjak, pepohonan besar, kabut putih, dan seseorang berdiri membelakangi saya. Setiap saya mendekat, saya selalu terbangun dengan napas terengah-engah. Sebulan kemudian,
Saya benar-benar menyerah, tabungan habis, utang bertambah, ibu sakit. Saya merasa tidak punya pilihan lagi. Saya akhirnya berangkat ke Gunung Kawi. Perjalanan menuju sana terasa biasa saja. Banyak peziarah, warung, pedagang, orang-orang berdoa. Semua terlihat normal. Namun ketika matahari mulai tenggelam, suasananya berubah. Kabut turun perlahan. Udara menjadi jauh lebih dingin. Burung-burung mendadak menghilang. Saya bertemu seorang pria parubaya. Ia berkata pelan, "Kamu datang bukan untuk berdoa." Saya kaget. Dia melanjutkan, "Kamu datang untuk meminta." Saya tidak menjawab. Dia tersenyum. "Lalu ikut saya." Kami melewati jalan kecil yang jarang dilalui orang. Semakin masuk, semakin sunyi. Hanya suara daun bergesekan. Lalu tercium bau dupa yang bercampur bau anyir. Saya mulai tidak nyaman, namun rasa penasaran mengalahkan semuanya. Kami tiba di sebuah bangunan tua yang hampir tertutup pepohonan. Di dalam hanya diterangi puluhan lilin. Asap dupa memenuhi ruangan. Beberapa orang duduk melingkar. Semuanya memakai pakaian serba hitam. Wajah mereka tidak terlihat jelas. Tidak ada yang berbicara. Yang terdengar hanya suara napas dan sesekali suara lonceng kecil. "Ting," pria itu berkata pelan. "Jangan menoleh kalau nanti ada yang memanggil." Saya mengangguk. Ritual dimulai. Mereka membaca doa-doa yang tidak saya mengerti. Semakin lama, ruangan terasa semakin dingin. Lilin mulai bergoyang sendiri, padahal tidak ada angin. Tiba-tiba, saya mencium bau bangkai. Sangat menyengat. Lalu terdengar suara perempuan menangis. Pelan, dekat sekali. Saya menoleh sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terus mendekat, seolah berada tepat di belakang telinga saya. "Lihat aku." Saya memejamkan mata. Tubuh saya gemetar. Kemudian pintu kayu terbuka perlahan. Semua orang menundukkan kepala. Beberapa sosok baru masuk. Mereka memakai tudung hitam panjang. Salah satunya, saat membuka sedikit penutup wajahnya, saya langsung membeku. Saya mengenali wajah itu. Saya pernah melihatnya berkali-kali di layar televisi, di iklan, di media sosial, seorang artis terkenal. Bukan karena saya mengenalnya secara pribadi, tetapi karena wajahnya sangat populer. Saya benar-benar tidak percaya. Saya mengira saya sedang berhalusinasi, namun pria di samping saya berbisik, "Jangan menatap terlalu lama." Saya mencoba mengalihkan pandangan, tetapi terlambat. Sosok itu sempat melihat ke arah saya. Tatapan kami bertemu, hanya 1 detik, namun cukup untuk membuat jantung saya hampir berhenti. Ritual berlangsung semakin aneh. Api lilin berubah membiru. Asap bergerak melawan arah angin. Suara tangisan berubah menjadi tawa. Lalu terdengar suara berat, bukan dari manusia, seolah berasal dari dalam tanah. Saya tidak ingat bagaimana ritual itu berakhir. Yang saya ingat, ketika keluar dari tempat itu, beberapa pria berpakaian hitam sudah menunggu saya. Salah satu berkata singkat, "Kamu lihat terlalu banyak." Mulai malam itu, hidup saya berubah menjadi mimpi buruk. Setiap pulang kerja, saya merasa diikuti. Mobil hitam sering berhenti tidak jauh dari rumah. Nomor tak dikenal terus menelepon. Kalau saya angkat, tidak ada suara, hanya napas, panjang, pelan. Kadang terdengar satu kalimat, "Kamu tidak melihat apa-apa." Suatu malam, listrik rumah padam. Saya keluar untuk memeriksa meteran. Tiba-tiba, seseorang membekap mulut saya. Saya berusaha berteriak, tetapi tidak bisa. Saya diseret masuk ke dalam mobil. Mata saya ditutup. Perjalanan terasa lama. Ketika penutup mata dibuka, saya sudah berada di sebuah bangunan tua. Ruangan gelap, lantai tanah, dupa memenuhi udara. Beberapa orang berdiri mengelilingi saya. Salah satunya berkata, "Rahasia harus dibayar." Saya mulai sadar, saya bukan lagi tamu. Saya adalah tumbal. Saya melihat altar batu. Di atasnya terdapat sesaji, bunga, kemenyan, dan kain hitam. Saya menangis, memohon, tetapi tidak ada yang peduli. Mereka mengatakan bahwa orang yang mengetahui ritual tidak boleh kembali membawa cerita. Kalau dibiarkan hidup,
rahasia akan terbongkar. Saat itulah, entah bagaimana, di waktu yang hampir bersamaan, kakak sepupu saya mengalami mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, ia melihat saya berada di ruangan gelap, memanggil namanya sambil menangis. Di belakang saya berdiri sosok tinggi berwarna hitam. Ia terbangun dengan napas memburu. Tanpa berpikir panjang, ia menghubungi beberapa saudara. Mereka sadar saya tidak bisa dihubungi sejak sore. Berkat petunjuk yang saya ceritakan sebelum berangkat ke Gunung Kawi, mereka mencoba mencari saya. Mereka menyisir beberapa lokasi, hingga akhirnya menemukan bangunan tempat saya disekap. Saya hanya ingat suara pintu didobrak, orang-orang berteriak, suasana kacau. Beberapa sosok berpakaian hitam melarikan diri ke dalam hutan. Saya ditemukan dalam keadaan hampir tidak sadar. Sejak malam itu, saya tidak pernah kembali ke tempat tersebut. Namun, semuanya belum selesai. Karena setelah kejadian itu, gangguan tidak pernah benar-benar hilang. Kadang saya masih mencium bau dupa, kadang terdengar langkah kaki di atap rumah, kadang saya bermimpi berada kembali di ruangan ritual. Dan yang paling menyeramkan, beberapa bulan setelah kejadian, saya melihat artis yang saya temui malam itu muncul di televisi. Ia tersenyum, karirnya semakin bersinar. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang pernah saya lihat. Tidak ada bukti, tidak ada saksi lain yang mau berbicara. Mungkin mereka takut, atau mungkin mereka sudah tidak ada. Saya sendiri menjadi diam selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya, saya memberanikan diri menghubungi channel Mr. Mistis, bukan untuk membuka identitas siapapun, bukan untuk mencari sensasi, tetapi supaya orang-orang tahu, jangan pernah tergoda mencari jalan pintas ketika hidup sedang sulit, karena kita tidak pernah tahu harga apa yang sebenarnya sedang diminta. Dan sebelum saya mengakhiri cerita ini, ada satu hal yang belum pernah saya ceritakan kepada siapapun. Seminggu yang lalu, saat saya pulang kerja, saya menemukan sebuah amplop hitam di depan pintu rumah. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas bertuliskan satu kalimat, "Masih ada saksi lain, dan mereka sedang mencarimu." Sejak membaca surat itu, saya kembali mendengar suara langkah kaki setiap pukul 12 malam. Kalau suatu hari nanti, cerita ini tiba-tiba menghilang dari channel Mr. Mistis, atau saya tidak pernah muncul lagi, mungkin mereka akhirnya berhasil menemukan saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga kalian semua selalu berada dalam perlindungan Tuhan, dan semoga kalian tidak pernah melihat apa yang pernah saya lihat.